tahun ini, tahun 2022, sangat sulit. Tahun depan akan lebih gelap. Heho Pop Gengs. Setelah dilanda pandemi COVID-19, sepertinya dunia sekarang tidak kunjung melunak. Dalam laporan yang dirilis oleh Bank Dunia, di 2023 mendatang, dunia akan menghadapi tantangan berikutnya, yaitu resesi, yakni kondisi di mana pendapatan negara mengalami kemerosotan signifikan selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi ini akan menyebabkan beragam hal seperti naiknya angka pengangguran, turunnya daya beli, dan yang tentu paling dirasakan naiknya harga barang di pasaran atau sering dikenal dengan inflasi. Informasi terkait resesi ini juga dibenarkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Tentu, hal ini menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Apalagi sudah ada contoh nyata seperti Inggris yang sudah mengalami inflasi yang berdampak mengerikan. Orang-orang di sana diberitakan cuman makan sehari sekali agar bisa menutupi kebutuhan pokok hidup mereka seperti sewa tanah dan juga listrik. Lalu, tentu banyak pertanyaan yang mulai muncul soal resesi. Mulai dari, apa penyebab resesi terjadi di 2023 mendatang? Apa yang terjadi dengan Indonesia saat resesi 2023? Dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi resesi tersebut? Persoalan penyebab dari resesi 2023 mendatang jelas disebabkan oleh rentetan bencana yang dialami dunia beberapa tahun belakangan. Masih segar di pikiran kita bagaimana mengerikannya masa awal pandemi di tahun 2020. Ada banyak hal yang terjadi saat tersebut dan ada banyak istilah asing yang langsung kita kenal, seperti lockdown, karantina, hingga PPKM. Tindakan yang diperuntukkan untuk mencegah penularan COVID-19 ini ternyata berimbas besar pada sektor ekonomi. Hal ini bisa dilihat lewat lingkaran perputaran uang berikut. Saat masa karantina, perputaran uang yang menjadi aktor utama ini langsung berhenti karena orang tidak lagi keluar rumah. Tentu saja, para pengusaha tidak mendapat pelanggan, jadi harus melakukan penyesuaian. Mulai dari PHK sampai membatasi produksi yang menyebabkan harga barang menjadi naik. Naiknya harga barang juga membuat orang-orang jadi malas beli. Efek dari perputaran uang yang berhenti ini tentu sangat berbahaya. Bahkan, pemerintah sempat khawatir melihat daya beli masyarakat yang terus melemah. Dari sinilah bencana baru datang, di mana pemerintah memutuskan untuk mencetak uang. Indonesia sendiri sampai mencetak hingga 500 triliun rupiah dalam kurun beberapa bulan saja. Uang yang dicetak ini tentu diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang disalurkan lewat bantuan sosial atau bansos. Tapi sayang, tujuan tersebut malah berakhir blunder karena kasus korupsi Menteri Sosial Juliardi Batubara. Kejadian ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Amerika sebagai negara super kaya saja harus mencetak hingga 3,3 miliar US dollar yang merupakan percetakan terbanyak Amerika dalam beberapa dekade. Dengan bukti ini, pandemi memang membuat ekonomi dunia carut-marut. Belum sembuh total dari pandemi, ekonomi dunia kemudian dihadapkan dengan bencana baru, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Siapa sangka kalau perang ini menambah runyam masalah dunia karena status kedua negara dalam bidang energi dan pangan. Rusia sebagai negara kuat hari ini ternyata bukan cuma petantang petenteng di kekuatan militernya saja. Di segi energi, Rusia adalah raksasa yang hampir tidak terkalahkan. Produksi minyak di sana ada di urutan ketiga terbesar di dunia. Produksi gas alam di sana juga menjadi urutan pertama sebagai supplier untuk negara Eropa. Jadi, memang banyak negara yang bergantung dengan energi dari Rusia.
Makanya, saat diembargo oleh Amerika, NATO dan sekutunya, Rusia malah melancong ke Asia untuk menawarkan minyak dengan harga murah asal mau berkawan dengan mereka. Tawaran ini juga pernah masuk ke Indonesia yang begitu menggoda. Sama halnya dengan Rusia, Ukraina yang diserang juga mendorong penderitaan baru bagi dunia, utamanya di sektor pangan. Ukraina yang juga dikenal sebagai keranjang roti dunia harus menghentikan ekspor gandum mereka karena perang. Padahal, Ukraina menduduki posisi pertama sebagai penghasil gandum terbesar di dunia. Bukan cuma itu, negara ini juga menjadi produsen minyak bunga matahari terbesar yang ada. Jadi, dengan adanya perang, semua hal langsung terputus. Dari fakta ini, bisa kita tahu, kalau perang tidak segera berakhir, dunia diambang dua krisis paling mengerikan, yaitu krisis energi dan juga krisis pangan. Dengan belum membaiknya ekonomi pasca pandemi serta adanya krisis energi dan pangan yang menghantui dunia, hal wajar jika sudah banyak orang yang menyatakan kalau 2023 itu bakal super menakutkan. Presiden Jokowi bahkan pernah bilang kalau ada 19.600 orang yang meninggal tiap harinya karena krisis pangan yang terjadi. 19.600 orang setiap hari mati kelaparan. Angka ini juga dinilai akan terus bertambah seiring keadaan Ukraina dan Rusia terus memburuk. Seperti yang kita singgung di awal tadi, krisis energi yang terjadi di Eropa sekarang juga tidak main-main. 1 dari 4 orang di Inggris harus berpuasa supaya mampu membayar tunggakan listrik mereka. Hal ini tentu jadi fakta memilukan sekaligus menakutkan bagi banyak orang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apa kehidupan kita juga akan semiris yang terjadi di Inggris? Jawabannya, bisa saja iya dan bisa saja tidak. Tentu kita berharap kalau Indonesia tidak mengalami resesi yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok melonjak gila seperti di Inggris tadi. Menurut Helmi Arman, selaku ekonom Citibank Indonesia, ekonomi negara kita diperkirakan akan tumbuh normal hingga akhir 2022. Bahkan, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,5% yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini disebabkan aktivitas pasar pasca COVID di Indonesia berangsur normal dan daya beli masyarakat juga terus membaik. Namun, bukan berarti kita terlepas dari efek resesi ekonomi dunia. Saat Amerika dan Eropa dipastikan mengalami resesi, Indonesia tentu terkena imbas, utamanya di sektor ekspor barang. Amerika dan Eropa tentu menurunkan daya beli mereka yang membuat ekspor barang kita ke sana akan terus menurun. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan ikut melambat. Tidak menutup kemungkinan, jika itu terjadi, inflasi di Indonesia akan mendorong harga beragam hal menjadi naik. Jadi, walaupun secara ekonomi Indonesia tidak resesi, tapi tentu kita tetap merasakan imbasnya juga. Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Pak Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan era SBY. Jadi, untuk menghadapi hal ini, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari menabung untuk dana darurat dengan memperkirakan 9 hingga 12 bulan pengeluaran kita. Melunasi hutang di bank secara cepat dan tepat karena suku bunga akan naik terus. Hingga mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu diperlukan seperti shopping baju dan semacamnya. Pokoknya, kita harus sama-sama waspada, tapi jangan ketakutan dengan resesi yang bakal terjadi. Toh Indonesia pernah mengalami resesi akibat COVID di tahun 2020 kemarin, dan kita masih baik-baik saja.